Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Immanuel Livadowenggi nomor absen 10, Imelda Dewi Junianto nomor absen 11, saya sendiri Muhammad Chandra Pramudia absen 16, dan Wiroh Bagus Baskoro Katon absen 27 akan menjawab pertanyaan dari anggota masing-masing kelas E5. Yang pertama, pada presentasi dijelaskan bahwa yang menjadi urusan absolut pemerintah pusat salah satunya ialah urusan agama. Yang ditanyakan adalah apabila suatu pemerintah, kabupaten atau kota hanya berdasarkan kebijakan, kemudian membangun rumah peribadatan untuk suatu umat agama dengan menggunakan dana APBD, apakah hal tersebut melanggar ketentuan? Menurut saya, perbuatan pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang membangun rumah ibadah dengan dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, kami juga tidak menemukan ketentuan spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang melarang pembangunan aset daerah berbentuk rumah ibadat. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pertanyaan yang kedua, mengapa dengan status otonomi yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia, tidak semua daerah bisa maju? Menurut saya dikarenakan setiap daerah memiliki perlakuan, treatment yang berbeda-beda dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut. Jika ternyata terdapat kekurangan, maka diperlukan pengkajian ulang demi terwujudnya otonomi daerah yang sehat dan transparan. Pertanyaan yang tiga, menurut kelompok Anda, bagaimana penegakan hukum dan HAM di Indonesia? Mengapa masih ada saja perlakuan hukum yang berbeda antara orang kaya dan orang miskin? Menurut saya, hukum di Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini hukum di Indonesia yang memenang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Pertanyaan yang keempat, apa yang menjadi dasar pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, serta daerah, kabupaten atau kota? Yang menjadi dasar pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, serta daerah, kabupaten atau kota. Sebagaimana disebutkan di atas, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pertanyaan yang kelima, menurut kelompok Anda, apakah sistem otonomi dan desentralisasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Jika sudah, mengapa masih banyak daerah-daerah yang mempunyai kualitas yang baik tetapi masih tertinggal? Menurut saya, pelaksanaan otonomi daerah atau kekuasaan daerah masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut tergambar dalam hasil pemilu kepala desa yang masih berdasarkan kekuatan, tidak sepenuhnya hasil pilihan rakyat sendiri. Dan hal tersebut perlu diperbaiki dalam aturan maupun hukumnya. Dan mengapa sistem atau kebijakan otonomi belum maksimal? Salah satu penyebab belum optimalnya kebijakan otonomi daerah adalah banyak kepala daerah yang belum bisa memahami mekanisme pelaksanaan otonomi daerah. Kepentingan politik juga menyebabkan tersedotnya dana daerah. Banyak dana daerah yang dipakai untuk kepentingan penguasa. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan Eri. 1. Hal apakah yang mendasari adanya kebijakan desentralisasi dan apa saja yang menyebabkan kebijakan tersebut dibuat dan dijalankan oleh negara Indonesia?
Prinsip pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Terminasian pada tahun 1997 bahwa banyak negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut, Terminasian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pada politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya ketertarikan antara kualitas dan kuantitas, dan promosi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerimaan masyarakat layanan tersebut. Yang kedua, secara garis besar, hal apakah yang membedakan antara sentralisasi dan desentralisasi? Sentralisasi hakikatnya semua kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat, yang dikenal sebagai sentralisasi. Namun, karena alasan kekuasaan wilayah dan bervariasinya segmentasi masyarakat, kekuasaan tersebut dibagi-bagi. Desentralisasi adalah transfer kompetensi antara entitas yang berbeda. Desentralisasi juga berkenaan dengan transfer pertanggungjawaban, kekuasaan, dan sumber daya dari pemerintah tingkat tinggi ke unit-unit yang lebih rendah. Yang ketiga, tentunya suatu sistem dibuat untuk memajukan infrastruktur. Mengapa setiap daerah di Indonesia kemajuan infrastrukturnya berbeda, padahal pemerintah sudah memberikan wewenang otonomi daerah kepada tiap-tiap daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Karena sistem otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur diri sendiri, kepentingan masyarakat, atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri secara harfiah, dan setiap daerah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda. Yang keempat, seperti yang kita ketahui, Indonesia telah mengalami masa kelam selama penjajahan Belanda saat berada di Indonesia. Banyak hal-hal negatif yang dialami di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa saja hal yang dapat Indonesia contoh atau ambil selama pemerintahan Belanda berjalan di Indonesia? Yang bisa kita ambil dari masa penjajahan Belanda adalah dari segi sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku. Yang terakhir, seperti yang kita ketahui, Indonesia telah mengalami masa kelam selama penjajahan Jepang saat berada di Indonesia. Banyak hal-hal negatif yang dialami di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa saja hal yang dapat Indonesia contoh atau ambil selama pemerintahan Jepang berjalan di Indonesia? Yang bisa kita ambil dari masa penjajahan Jepang adalah cara bertani, sebagai contoh cara mundur untuk menanam padi. Pertanyaan keempat dari Muhammad Amar. Pertanyaannya adalah bagaimana sejarah terbentuknya kelembagaan negara di Indonesia dan kenapa lembaga negara berdasarkan hierarki dibagi menjadi 3 lapisan. Saya akan menjawabnya. Sehubungan dengan dasar pembentukan lembaga tinggi negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, maka struktur dan hubungan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan dari sebelum dan sesudah amandemen tentunya juga mengalami perubahan. Dengan pendekatan yuridis, normatif, dan uraian yang deskriptif analisis, ditemukan jawaban bahwa struktur lembaga negara beserta hubungan di antara lembaga negara telah mengalami pergeseran setelah dilakukan amandemen. Pada dasarnya, hubungan di antara lembaga negara tidak banyak mengalami perubahan. Namun perubahan itu justru tampak dalam struktur lembaga negaranya. Sebelum amandemen, struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Namun setelah dilakukan amandemen, lembaga negara berkembang yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Dan kenapa lembaga negara berdasarkan hierarki dibagi menjadi 3 lapisan? Karena pengaturan lembaga negara harus turun dari pemegang kekuasaan tertinggi di negara, kemudian turun ke lembaga-lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Kemudian pertanyaan kelima, pertanyaan dari Muhammad Fadil adalah mengapa pemerintahan pusat lebih memilih mengurus sendiri urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, dan lain-lain. Mohon dijelaskan. Saya akan menjawabnya bahwa hal-hal tersebut termasuk dalam urusan pemerintahan absolut, yang mana urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan cara
Yang pertama, melaksanakan sendiri. Maksudnya adalah urusan pemerintah absolut ini dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Linda. Yang pertanyaannya adalah, tolong sebutkan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri dan jelaskan alasan pembentukan lembaga tersebut. Jadi, lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri ada 4. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang sekarang disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Yang kedua, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Yang ketiga, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan yang keempat, Badan Pengatur Jalan Tol yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan kemudian alasan mengapa dibentuk lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan menteri adalah agar dapat langsung memantau jalannya kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Contohnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, agar dapat menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Mirzadi. Pertanyaannya adalah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pertanyaan dari Mirzadi adalah, lalu urusan pemerintah konkuren dibedakan menjadi apa saja? Saya akan menjawabnya. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga pekerjaan umum dan penataan uang, keempat perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kelima ketentraman, keenam ketertiban umum, ketujuh perlindungan masyarakat, dan kedelapan sosial. Dan kemudian urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi yang pertama tenaga kerja, kedua pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketiga pangan, keempat pertahanan, kelima lingkungan hidup, keenam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketujuh pemberdayaan masyarakat dan desa, kedelapan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 9 perhubungan, 10 komunikasi dan informatika. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Julian Wahyu. Yang pertanyaannya adalah, kapan pemerintah pusat bisa mencampuri urusan yang ada di pemerintahan daerah yang mana permasalahannya menyangkut hal-hal yang ada di daerah tersebut? Menurut saya, pemerintah pusat dapat mencampuri urusan yang ada di pemerintah daerah apabila terjadi konflik di daerah tersebut. Contohnya seperti saat konflik dengan organisasi bersenjata di wilayah Papua yang mana menelan korban sipil yang banyak. Pemerintah pusat dengan sigap membentuk pasukan bersenjata yang kemudian akan dikirim ke wilayah konflik yang diharapkan akan meredakan situasi pada wilayah tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz, absen 19. Kapan pemerintah pusat bisa mencampuri urusan yang ada di pemerintah daerah yang mana permasalahannya menyangkut hal-hal yang ada di daerah tersebut? Baik, kita jelaskan dulu alasan otonomi daerah. Yakni alasannya adalah untuk mendorong masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam membangun dan mensejahterakan kehidupan rakyat setempat. Jadi pemerintah pusat bisa mencampuri urusan pemerintahan daerah jika memang pemerintahan daerah tidak mampu
melaksanakan dengan baik otonomi daerah tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Niken absen 20. Berikan contoh lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan lembaga yang ada dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Dan apa alasan dibentuknya lembaga tersebut? Yakni kita yang pertama yakni ada KPK. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya yakni memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, lembaga yang baru-baru saja dibentuk oleh Bapak Presiden Jokowi yakni BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Lalu yang ketiga ada BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017. Tugas BSSN yakni melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh kemampuan teknologi yang ada di Indonesia. Pertanyaan dari Nisa Mardutila absen 21. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Apakah contoh dari urusan pemerintahan umum dan dalam pelaksanaannya apakah Presiden dapat dibantu atau bahkan digantikan oleh pejabat pemerintahan lainnya? Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3, yakni urusan pemerintahan absolut, kongruen, dan juga umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala negara, contohnya seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan kesatuan bangsa, serta penanganan konflik. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik ini dibantu oleh wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana menteri juga merupakan presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tertentu. Jadi intinya boleh dibantu dan digantikan oleh wakil presiden dan juga menteri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova Ningtyas absen 22, yakni jelaskan bagaimana hubungan otonomi daerah dengan pembangunan daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan potensi daerah selama aset tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan nasional. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran daerah dan bantuan pusat untuk kepentingan masyarakat lokal. Hubungannya adalah pemerintah daerah ini otomatis juga menggunakan APBD dari pemerintahan daerah itu sendiri. Oleh karena itu harus dimanfaatkan secara baik dan benar agar mendapatkan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat lokal di sana. Pertanyaan dari Rafli Ismail absen 23, yakni mengapa urusan pemerintahan absolut harus diurus oleh pemerintah pusat? Jelaskan beserta contohnya. Karena urusan absolut ini sifatnya melibatkan kepentingan nasional dan internasional. Jika sebuah urusan negara menyangkut hukum internasional, maka urusan tersebut wajib ditangani oleh pemerintah pusat sebagaimana pimpinan pemerintahan tertinggi. Contohnya seperti politik luar negeri, yakni yang pertama melakukan perjanjian politik dengan negara lain, lalu seperti pertahanan yakni mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata untuk negara, lalu keamanan untuk mendirikan dan membentuk kepolisian negara, justisi seperti memberikan lembaga peradilan tingkat nasional, moneter seperti mencetak mata uang, agama seperti memberikan pengakuan terhadap suatu agama. Jadi urusan tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan harus dilakukan oleh pemerintah pusat karena sifatnya internasional dan juga nasional. Sekian presentasi jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.